adalah mereka juga mampu menganalisis permasalahan sesuai dengan perkembangan dan teori di bidang perpajakan. Visi Prodi ini menjadi program studi S1 Perpajakan yang berkualitas di bidang digitalisasi sistem pajak dan kebijakan perpajakan melalui penyelenggaraan pendidikan tinggi, terbuka, dan jarak jauh. Kami terus berkomitmen dalam meningkatkan kualitas pembelajaran untuk menghasilkan lulusan terbaik, antara lain sebagai analis pajak, konsultan pajak, pendidik perpajakan, administrator perpajakan. Dalam mewujudkan visi, misi, dan profil lulusan program studi, S1 Perpajakan memiliki sumber daya yang berkualitas, terutama dalam mendukung pembelajaran terbuka dan jarak jauh. Dan tentunya didukung oleh sumber daya manusia yang kredibel di bidangnya. Prodi S1 Perpajakan melakukan berbagai upaya untuk mengembangkan strategi pembelajaran bagi mahasiswa melalui tutorial online, tutorial webinar, tutorial tatap muka, dan tutorial media massa dalam bentuk tutorial radio. Prodi S1 Perpajakan akan terus berupaya untuk meningkatkan strategi pembelajaran yang imersif dan interaktif, melaksanakan kegiatan Sapa Prodi, webinar series, sebagai media diskusi antara mahasiswa dan seluruh sivitas akademika. Selain itu, untuk meningkatkan kualitas akademik dan melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, Prodi S1 Perpajakan akan turut aktif dalam melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang juga melibatkan keikutsertaan mahasiswa. Prodi S1 Perpajakan akan bekerja sama dengan berbagai instansi sebagai upaya meningkatkan kualitas pembelajaran dalam rangka penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, antara lain dengan otoritas perpajakan, pemerintah daerah, asosiasi, dan perguruan tinggi lain. Mari bergabung bersama program studi S1 Perpajakan Visip Universitas Terbuka. Foto Mas Wali ya. Ini dilihat dulu, bagus ini loh ya kan? Iya. Waduh Mas Sri, aku seneng banget loh, seneng banget. Akhirnya aku kesampaian Mbak Sri. Aku kuliah sambil nelayan. Wah,
Aku pengen cepet-cepet ke universitas terbuka. Samean iki dibilangin dari dulu nggak pernah mau mesti ngeyel. Iya mbak, dia itu maunya cari ikan aja, cari duit. Makanya, nih Mas Santo, saya kasih tahu, universitas terbuka itu ada di mana-mana. Wah, universitas terbuka ada di mana-mana. Ada di sekitar kita. Ada di sekitar kita. Oh. Wah, iya wes kalau gitu. Mas Toh, mau kemana Toh? Mau ke UT. Aku ditinggal ya. Tunggu. Hati-hati Mas Toh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabar semuanya, mahasiswa, mahasiswi semua yang ada di Zoom meeting? Apakah baik? Halo, Ya, baik, Pak. baik, alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Didi Juniadi sebagai dosen S1 Perpajakan. Saya senang sekali, walaupun baru bergabung berapa ya, 38 orang ya, termasuk kita ya yang ada di Prodi. Ada dosen dan ada apa juga yang bantu kita dari FISIP. Apakah suara saya terdengar? Halo, Dengar, Pak. Pak. terdengar ya. Alhamdulillah. Dengar, Pak. Alhamdulillah. Ini saya dengar suara Mbak langsung seger, langsung dengar Pak. Ya, baiklah untuk mengefisienkan waktu, saya akan eh, mempersilahkan untuk Kaprodi kita yaitu Ibu Sapiko Nurhayati SE, SY, MA. Kepada Ibu Sapiko Nurhayati dipersilakan waktu dan jaringan. Baik, terima kasih Pak Dedi. Selamat pagi teman-teman mahasiswa. Ah, beneran Pagi. kayaknya pas kerja ya. Gak apa-apa Iya. ya, nanti kita sambil ini aja sharing informasi. eh, nanti kalau ada yang perlu ditanyakan silakan ditanyakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, teman-teman mahasiswa, hari ini insya Allah kita dari Prodi akan membagikan informasi khususnya terkait mata kuliah praktik, berpraktik, dan metode penelitian. Jadi, maaf. Jadi untuk di Prodi Perpajakan sendiri ada sekitar 9 mata kuliah, 8 sampai 9 mata kuliah nanti yang akan dijabarkan oleh Bu Husna dan Pak Aji. Ada mata kuliah apa aja? Itu ada mata kuliah selain mata kuliah teori. Artinya, teman-teman tidak hanya mendapatkan materi secara teorik, tapi di mata kuliah tersebut ada beberapa hal yang harus teman-teman kerjakan selain hanya mengerjakan tugas seperti biasa. Mungkin nanti salah satunya teman-teman harus mengerjakan atau membuat laporan melalui aplikasi komputer akuntansi. Ya. Nah, kebetulan di S1 Pajak itu kita membuat produk sendiri yang namanya Eduvira. Nah, kita tidak menggunakan Accurate atau Zahir, misalkan seperti itu. Nanti Pak Haji yang mungkin akan menginformasikan seperti apa. Kemudian ada juga mata kuliah yang berpraktik. Artinya, teman-teman selain teori, teman-teman akan diminta untuk menganalisis misalkan suatu kasus, eh, itu di studi kasus perpajakan misalkan, atau di aplikasi komputer, teman-teman nanti harus mempraktekkan bagaimana menggunakan komputer untuk mengolah data Excel misalkan seperti itu. Nah, mohon teman-teman khususnya yang sedang mengambil mata kuliah aplikasi komputer akuntansi perpajakan, kemudian metode penelitian, itu silahkan benar-benar dicermati karena komposisi nilainya pun nanti berbeda. Kalau yang praktik itu murni nanti 100% hanya dari praktiknya, yaitu di dalam praktik tutorial online ya, tetap di dalam Tuton. Artinya tidak ada UAS. Jadi teman-teman jangan sampai di Tutonnya ini terlewat
mikirnya, nanti saya UAS aja deh. Ternyata tidak ada UASnya dan nilainya otomatis E. Kemudian bobot penilaian berpraktik dan metode penelitian juga itu ada perbedaan, teknisnya ada perbedaan. Nanti teman-teman harus paham secara baik, jangan sampai perkuliahannya terhambat karena teman-teman polanya tidak tahu seperti apa yang baik dan benar. Nah, untuk itu saya menyarankan silakan disimak dengan baik. Nanti jika ada pertanyaan langsung didiskusikan saja dengan kami. Mudah-mudahan penyamaan persepsi ini dapat membantu teman-teman dapat menjalankan kuliah dengan baik dan nilainya juga sangat baik. Karena untuk mata kuliah praktik eh, dan berpraktik itu minimal C teman-teman untuk lulus. Jadi jangan sampai teman-teman tidak lulus karena nilainya D dan otomatis itu harus mengulang. Mungkin dari saya cukup Pak Dedi, nanti kita akan diskusi lagi setelah pemaparan dari narasumber. Terima kasih Pak Dedi, saya kembalikan. Terima kasih Bu Safiko atas wejangannya ya atau sambutannya. Untuk selanjutnya untuk mengefisienkan waktu kita akan apa namanya itu me- membahas tentang praktek mata kuliah praktik berpraktik metodologi penelitian dan metodologi penelitian perpajakan. Di sini ada dua narasumber kita yaitu dosen S1 perpajakan. Di awalnya akan dijelaskan oleh Pak Haji Fajar Suryoantoro, SEMA BKP, dan selanjutnya akan dilanjutkan atau estafet ke Ibu Usna Putri Pertiwi, SST MBA. Kepada Pak Haji, dipersilahkan jaringan. Silakan Pak Haji. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama saya hormati Ibu Kaprodi, Ibu Syafiko, yang saya banggakan teman-teman dosen dan tendik di S1 Perpajakan Universitas Terbuka. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas kehadiratnya kita dapat berkesempatan untuk bertemu meskipun via online untuk mengikuti kegiatan penyamaan persepsi mata kuliah praktik dan berpraktik untuk program studi S1 Perpajakan UB. Harapannya setelah kegiatan ini berlangsung, mahasiswa dapat memiliki persepsi atau pemahaman yang sama mengenai mata kuliah ini. Jadi tidak ada yang salah paham nanti. Oke, baik izin share screen ya Pak Didi. Silakan Pak Haji. Ya, ya rekan-rekan pastinya sudah menyimak ya. Di UT kita punya dua katalog. Ada katalog kurikulum, ada katalog penyelenggaraan. Nah, di dalam katalog kurikulum, rekan-rekan bisa melihat struktur kurikulum prodi kita. Nah, kira-kira nanti dari awal semester 1 sampai semester 8, Anda akan menempuh 50 mata kuliah. Nah, 50 mata kuliah ini ada yang mata kuliah teori, ada yang praktik, dan berpraktik. Misalkan rekan-rekan saat ini ada di semester 1. Coba kita lihat apakah ada mata kuliah praktik dan berpraktik. Lihatnya di mana Mas Haji? Lihatnya di kolom nomor 1, 1 Romawi. Keterangan kolom 1 Romawi ini adalah jenis mata kuliah ya. Apakah ada? Oh, ternyata tidak ada. Karena di semester 1 ini rekan-rekan masih menempuh atau belajar tentang mata kuliah umum atau mata kuliah wajib atau masih materi pengantar.
Terus berikutnya, semester 2. Oh, sebelum ke situ, kita cek di kolom nomor 2, 2 Romawi. T itu maksudnya apa? Sebenarnya di bawah ada keterangannya juga. Nah, di sini ya. T artinya rekan-rekan wajib, rekan-rekan akan bisa memilih TTM atau TUWEB. Nah, kalau WT adalah wajib tuton jika diambil melalui SIPAS penuh. Nah, ini keterangan tambahan saja. Rekan-rekan perhatikan nanti yang keterangan Romawi 1 ya. Nah, di bagian pojok kanan bawah, rekan-rekan menemukan kode BP. BP itu artinya berpraktik. Nah, untuk mata kuliah apa ini? Oh, ternyata di semester 3 ada mata kuliah aplikasi komputer akuntansi. Modulnya yang dipakai ada 2. Modul kajian software komputer 1 dan komputer. Itu pun di beberapa modul saja. Kemudian ini ada keterangan tambahan lagi. BPro. Ini artinya apa? Ini maksudnya adalah jenis layanan pembelajarannya. Rekan-rekan nanti akan diberikan layanan bantuan belajar melalui BPro. Berpraktik wajib bimbingan online. Sehingga rekan-rekan nanti akan dibimbing melalui tutorial webinar atau web. Nah, kita bahas nanti di di slide berikutnya. Lanjut ke semester berikutnya, semester 4. Ada keterangan baru lagi, P. P itu apa, Mas Haji? P itu adalah jenis mata kuliah praktik. Nah, kalau ada mata kuliah praktik, umumnya atau praktik atau berpraktik, umumnya nanti akan ada panduan. Jadi selain ada PMP yang dipakai sebagai materi intinya, rekan-rekan juga diberikan panduan supaya nanti belajarnya lebih terarah. Nah, untuk mata kuliah lab pajak penghasilan, rekan-rekan nanti akan mendapatkan panduan lab perpajakan. Nah, di dalamnya nanti akan tidak hanya PPH saja, tapi ada juga mata kuliah yang lain. Kemudian keterangan keduanya ada pro. Nah, pro artinya, kalau tadi yang sebelumnya kan B Pro gitu ya. Kalau sekarang pro. Nah, pro itu apa? Pro itu praktik wajib bimbingan online. Nah, nanti kalau ini bimbingannya eh, melalui e-learning ya. Kemudian seperti itu seterusnya. Semester berikutnya, semester 5 ada praktik lagi. Praktik lagi, praktik-praktik. Kemudian di semester akhir, semester 7 dan semester 7 ini ada berpraktik, berpraktik, kemudian praktik. Ya, nanti rekan-rekan cermati ya, rekan-rekan ya. Di katalog, rekan-rekan bisa download ya, di website, di situs ini. ut.ac.id/katalog. Mungkin ada beberapa rekan-rekan mahasiswa ini yang belum tahu. Nah, saya cuplik di katalog sistem penyelenggaraan UT di halaman 66, dia menjelaskan tentang pengantar atau latar pendahuluan praktik dan praktikum. Kalau di FISIP itu kita menggunakan istilahnya praktik ya. Kalau praktikum itu lebih ke untuk program studi yang science atau nanti di FST. Nah, beberapa mata kuliah ini ditawarkan di setiap program studi mewajibkan adanya praktik atau praktikum. Nah, supaya kita persepsinya sama, kita sama-sama membaca kalimat yang utuh yang sudah ditetapkan oleh IT. Praktik adalah kegiatan yang menuntut mahasiswa untuk menerapkan. Jadi, karena kan sudah bisa tidak hanya memahami saja, tapi bisa doing something gitu ya. Sudah bisa menerapkan, mempraktekkan, menghitung, apalagi eh, ya intinya adalah menerapkan tidak hanya teori, konsep, tapi ada prinsip-prinsip, prosedur. Mungkin kalau kita di program studi pajak lebih dekat ke peraturan pajak dan keterampilan tertentu
yang disimulasikan ini ada di dunia nyata, yang tentunya terbimbing oleh tutor atau rekan-rekan juga belajar secara mandiri. Itu adalah pengertian praktik yang telah ditetapkan oleh ET. Jadi, key poinnya adalah Anda harus bisa menerapkan atau mempraktikkan. Itu praktik. Kemudian, ciri khas mata kuliah praktik ini adalah hanya bisa dikuasai apabila mahasiswa ini melakukan atau memiliki pengalaman real atau buatan. Nah, buatan yang dimaksud di sini adalah rekan-rekan nanti mengerjakan tugas 1, 2, 3 yang ada di e-learning. Atau mungkin kalau di program studi lain itu melakukan praktikum di lab gitu ya. Tapi untuk program studi pajak tidak. Nah, itu kira-kira sedikit pengantar tentang praktik. Nah, rekan-rekan intinya adalah harus bisa menerapkan. Next. Di dalam mata kuliah praktik itu ada 2 jenis mata kuliah. Yang pertama praktik dan yang kedua praktikum. Praktik ini tidak ada UAS-nya, sehingga nilai mata kuliah Anda nanti sangat bergantung terhadap nilai di setiap tugas di setiap sesi. Jadi di 8 sesi itu semuanya adalah full tugas. Dan 100% menjadi nilai UAS. Dan sepertinya tidak ada tutorial webinar. Tugasnya seperti apa, Mas? Apakah sama seperti eh, mata kuliah teori? Tentu saja tidak ya rekan-rekan ya. Nanti rekan-rekan tidak hanya menjelaskan teori, konsep, pengertian, bla bla bla. Tidak. Anda dihadapkan dengan suatu kasus atau analisis kasus atau Anda diminta untuk melakukan simulasi. Itu yang praktik. Kalau berpraktik, sebenarnya mirip. Anda juga diwajibkan untuk melakukan praktik. Namun nilai UAS-nya tidak hanya dari tugas. Dan tugasnya tidak 8, namun hanya 3 saja. Selain itu, nilai tugas tadi, komposisinya 60%, dan 40%-nya didapatkan dari UAS. Dan nanti ada tutorial webinar di sini. Kita dalami lebih lanjut di slide berikutnya. Oke. Ini masih tentang pengertian ini ya, mata kuliah praktik dan praktik ya. Goals atau tujuan dari mata kuliah praktik praktik ini adalah rekan-rekan ini menerima atau bisa mendalami pengetahuan atau keterampilan di bidang perpajakan. Jadi kalau tidak praktik itu sepertinya kurang kurang dalam gitu ya. Kayak nggak punya pengalaman, jadi cuma ngomongin teori itu belum bisa dipakai di lapangan. Anda harus bisa praktik. Dan alhamdulillah nanti rekan-rekan tidak perlu bingung karena nanti akan ada arahan dari tutor. Kemudian ada feedback atau umpan balik dari tutor. Jadi misalkan Anda mengerjakan atau menganalisis suatu kasus yang ada di tempat kerja Anda. Kemudian Anda mempresentasikan di Zoom ketika tutorial webinar. Nanti tutor atau dosen akan memberikan feedback umpan balik, memberikan respon benar atau tidak yang isu yang diangkat, benar atau tidak teori yang dipakai, benar atau tidak metode yang dia gunakan, dan kesimpulannya apa benar atau tidak nanti akan dibimbing oleh tutor atau dosen pengampu via online ya, via Zoom atau Microsoft Teams. Nah, rekan-rekan mahasiswa, ketika Anda melihat mata kuliah, melihat kurikulum, struktur kurikulum tadi ya, ada 50 mata kuliah. 9 diantaranya adalah mata kuliah praktik. Namun ada satu update di nomor 5 ini, saya garis merahin ini direvisi.
Metode penelitian perpajakan ini yang semula mata kuliah praktik menjadi mata kuliah teori. Nah, nanti rekan ini belum ada ya di kurikulum yang masih ada di online di website. Nanti silahkan rekan-rekan catat ini. Ini nanti masih di semester 6 ya, rekan-rekan ya. Tapi tidak perlu khawatir karena materinya sebenarnya rekan-rekan juga sudah mempelajarinya nanti di semester 5. Lebih mirip ini metode penelitian dan metode penelitian perpajakan. Ya. Kemudian adalah tentang cara melakukan praktik. Ya, lab perpajakan dilaksanakan melalui praktek online. Tentunya aksesnya melalui e-learning.ut.ac.id, kemudian panduannya rekan-rekan bisa lihat di website Puslata UT. Nanti lihat di RBV di ruang baca virtual, rekan-rekan silahkan ketik kode bahan ajarnya, karena kan nanti bisa menemukan kira-kira nanti seharusnya dari 9 mata kuliah ini semuanya seharusnya harus ada panduannya. Nah, sekarang coba kita simak satu-satu. Yang pertama mata kuliah aplikasi komputer akuntansi. Ini adalah mata kuliah berpraktik. Jadi ada webnya 3 kali. UASnya berbobot 40%, praktiknya berbobot 60%. Nah, mahasiswa nanti diwajibkan seperti membuat eh, laporan akhir atau sesuai nanti di e-learningnya ya, dimintanya apa? Apakah laporan akhir atau cukup hanya tugas saja? Kemudian yang kedua, lab PPH. Praktiknya juga masih semuanya ini di e-learning.ut.ac.id. Ini semuanya nilainya 100% dari tugas. Kemudian yang ketiga, mata kuliah aplikasi komputer akuntansi perpajakan. Nah, ini webnya sedikit berbeda. Yang awalnya hanya 3, ini ada 4 kali. Ini nilainya 100% dari tugas di setiap sesi. Nah, ini seperti yang dikutip oleh Bu Kaprodi tadi, Bu Syafiqah tadi menyebut ada istilah aplikasi EduVira, Education Financial Reporting System gitu ya. Jadi kami membuat aplikasi untuk membantu mahasiswa menyusun laporan keuangan menggunakan aplikasi. Nanti akan ada panduan atau arahan dari tutor untuk mengerjakan suatu kasus. Rekan-rekan dihadapkan, misalkan ada satu kasus, sebuah perusahaan memiliki transaksi gitu ya, transaksi pembelian, penjualan, pembayaran, biaya-biaya, dan sebagainya macamnya, disusun menjadi laporan keuangan. Nah, nanti akan dibimbing oleh tutor, jadi tidak perlu khawatir. Kemudian yang keempat adalah metode penelitian. Ini melalui e-learning juga, ada 4 kali web, dan nilainya 100% dari laporan akhir. Kemudian ada lagi studi kasus pajak, ada lagi lab PPN, dan PPN, PPNPH, dan PDRD, kemudian ada peradilan pajak, dan artikel ilmiah. Nah, nanti pendalamannya ada di slide berikutnya, rekan-rekan ya. Yang perlu dicermati di slide ini adalah rekan-rekan harus tahu ini itu mata kuliah praktik, ini mata kuliah berpraktik. Seperti itu. Ya, kira-kira ini adalah contoh panduan praktik dan berpraktik ya. Ada yang di paling kiri, ada mata kuliah panduan metode penelitian. Kemudian ada panduan lab perpajakan, ada panduan aplikasi komputer akuntansi pajak, ada panduan berpraktik aplikasi komputer akuntansi, ada panduan studi kasus pajak. Banyak sekali ya. Ini baru 5 ya. Tadi kan mata kuliahnya ada 9 ya. Ya, nanti silahkan rekan-rekan cek di RBV ya. Sudah bisa diakses di situ.
Kemudian kita ke pendalaman di mata kuliah aplikasi komputer akuntansi. Jadi mata kuliah ini adalah membahas tentang pengenalan teknologi informasi, sejarah komputer, sistem operasi, hardware, software, pemakaian Word, basis data, Excel, dan internet. Ini adalah mata kuliah berpraktik. Jadi nanti di sesi 1 diskusi melalui e-learning. Sesi 2 juga masih diskusi melalui e-learning. Sesi 3 nanti akan ada tugas. Tugas pertama. Sesi 4 ada tutorial webinar. Jadi rekan-rekan akan bertemu dengan tutor di kelas Anda. Kemudian ada tugas lagi. Kemudian di sesi 6 ada tugas yang kedua. Kemudian sesi 7 ada tugas akhir. Atau tadi istilah yang di kolom tadi ada laporan akhir gitu ya. Kemudian yang sesi 8 ada web. Nah, silahkan nanti ketika ada kesempatan web, silahkan rekan-rekan ini bertanya sebanyak-banyaknya mengenai PMP atau materi yang Anda pelajari. Nah, meskipun diskusinya itu tidak dinilai ya, baik di diskusi di online maupun di web ataupun di e-learning, tapi itu akan membantu Anda untuk memahami materi eh, khususnya aplikasi komputer akuntansi ini. Misalkan di tugas 1, saya bingung Pak, kenapa nilai saya sekian. Nah, nanti dosennya atau tutornya akan menjelaskan tuh. Jadi apakah sudah mencapai tujuan yang ingin dicapai atau belum. Nah, setelah me- mempelajari mata kuliah ini, harapannya Anda sudah bisa menjelaskan dan merancang program laporan keuangan yang sederhana. Wih, hebat sekali ya bisa membuat program laporan. Ya, itu goals idealnya ya. Misalkan kalau tadi saya lihat di e-learning, di mata kuliah ini, tugas ketiga itu adalah Anda diminta untuk menganalisis pemanfaatan internet di dunia kesehatan. Jadi misalkan di rumah sakit itu kan layanannya misalkan kurang efektif, antriannya kurang transparan, layanan asuransinya misalkan kurang transparan, kurang cepat gitu ya. Nah, Anda diminta membuat analisis, kemudian Anda diminta untuk membuat diagram alurnya, menghubungkan antara pengguna terus antar rumah sakit dan infrastruktur yang dipakai. Kira-kira seperti itu. Jadi Anda memberikan saran bagaimana praktek yang lebih baik di rumah sakit. Oke, berikutnya adalah mata kuliah praktik lab PPH. Ya, ini adalah dulu kita membuat semacam metode pembelajaran melalui metodenya game-based learning ya. Jadi rekan-rekan mempelajari mata kuliah itu dengan di antaranya Pak sebagiannya adalah mengerjakan atau apa bukan mengerjakan ya, ya bukan bermain juga tapi semacam trivia ya, games ringan yang harus Anda kerjakan di e-learning. Jadi nanti di mata kuliah ini ada kira-kira sekian modul gitu ya, seperti misalkan seperti ini. Mengenal objek pajak. Karena kan mungkin nanti akan belajar objek pajak itu ada yang penghasilan itu ada yang berupa objek pajak, ada yang bukan objek, ada yang PPH, objek PPH namun final gitu. Nah, nanti rekan-rekan akan belajar ini. Ini di D3 juga ada, di S1 juga ada. Jadi supaya belajarnya itu lebih menarik gitu. Ya, misalkan seperti ini. Di gambar paling kiri ini ada misalkan ada satu peta gitu ya. Ini suatu perusahaan Bitcoin gitu ya. Dia jualan Bitcoin. Aspek pajaknya seperti apa? Tentunya aspek pajak di perusahaan dengan di instansi pemerintah, misalkan ini kantor wali kota, beda.
Kemudian di pojok kiri atas ini diilustrasikan sebagai profesi orang pribadi. Ada yang profesional, ada yang dokter, mungkin ada yang guru. Itu semua aspek pajaknya kan berbeda-beda. Kemudian di pojok kanan bawah, ini rekan-rekan nanti akan menghitung pajak PPh 21 melalui aplikasi tadi. Kemudian menganalisis apakah hitungannya itu sudah benar atau belum. Menarik ya kira-kira belajar bermain game tapi ternyata ada belajarnya juga. Yang berikutnya adalah aplikasi komputer akuntansi perpajakan. Ya ini yang saya singgung tadi. Ini adalah bisa dilihat di pojok kiri atas. Ini aplikasi namanya EduVira, Education Financial Report. Jadi laporan keuangan, aplikasi laporan keuangan yang khusus eh, diperuntukkan untuk mahasiswa, untuk edukasi, untuk pembelajaran. Jadi rekan-rekan nanti membuat, ini adalah tampilan buku besar. Buku besar ini dihasilkan ketika rekan-rekan sudah melakukan jurnal umum, jurnal penyesuaian, terus input aset tetap, dan dihasilkanlah dari aplikasi ini laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Goalsnya ini. Nah, nanti di setiap sesi, dibagi jadi 4 ya, kalau tidak salah 4 kali 2 itu ada tugasnya masing-masing. Nah, menarik kan rekan-rekan ya? Mungkin rekan-rekan pernah baca aplikasi Zahir atau Mayap atau dan sebagainya atau jurnalku. Nah, ini seperti itu juga, tapi lebih sederhana. Kemudian, ini metode penelitian. Metode penelitian akan dijelaskan oleh rekan saya, Ibu Husna. Untuk tanya jawab nanti digabung di sesi akhir ya rekan-rekan ya. Mungkin sekian Pak Didi, materi dari saya selanjutnya akan dijelaskan oleh Bu Husna. Terima kasih. Terima kasih Mas Haji, menarik sekali ya rekan mahasiswa. Ini berkaitan dengan mata kuliah praktik dan berpraktik di S1 Perpajakan. Di di sini di S1 Perpajakan ada 8 dulu, ada 9 ya sama metodologi penelitian perpajakan itu, tapi dijadikan mata kuliah teori biasa. Jadi untuk udah disonding Mas Haji tadi yang berkaitan dengan metodologi penelitian akan disampaikan oleh Ibu Usna Putri Pertiwi SST MBA. Silakan Ibu Usna, terhadap waktu dan jaringan dipersilakan Bu Usna. Ya, baik. Terima kasih Pak Dedi sebelumnya. Apa suara saya terdengar? Dengar Bu Usna. Oke, jelas ya. Ya, Ya, silakan baik. Bu Usna. Ya. Selamat pagi. Pertama yang kami hormati Ibu Syafikoh Nurhayati selaku Kaprodi S1 Perpajakan dan juga rekan-rekan dosen dari S1 Perpajakan dan juga yang kami banggakan rekan-rekan mahasiswa. Selamat pagi. Ya, mungkin di sini juga bergabung para tutor ya Bu ya. Kalau ada para tutor yang bergabung, kami ucapkan juga selamat pagi. Ya, saya di sini izin akan menyampaikan lanjutan materi tentang mata kuliah praktik dan berpraktik yang ada di Prodi S1 Perpajakan. Kalau tadi Pak Haji sudah menyampaikan gambaran umum dan terkait mata kuliah di semester mulai dari semester 3 ya Pak Haji ya, yang di semester 3. Nah, saya akan melanjutkan terkait mata kuliah dari semester 5 sampai akhir nanti tentang TAPS atau tugas akhir program studi. Baik, mungkin teman-teman bisa dicatat dulu nih yang punya pertanyaan, nanti di akhir sesi akan dibuka sesi pertanyaan ya. Oke, saya berikut. Jadi saya mulai di penjelasan dari mata kuliah praktik ataupun berpraktik yang dari semester 5.
Nah, pertama ini ada mata kuliah metode penelitian. Jadi untuk mahasiswa yang angkatan pertama di Prodi S1 Perpajakan nih kayaknya akan mulai dapat, bukan kayaknya, pasti akan dapat ya mata kuliah metode penelitian. Mungkin yang akan menempuh mata kuliah metode penelitian boleh kasih react supaya kita bisa tahu nih ada berapa nih, apa udah pada join ya untuk terkait penjelasan metode penelitian. Tapi kalau untuk mahasiswa yang masih baru nggak apa-apa, bisa sebagai pengetahuan yang nantinya supaya dapat gambaran, oke, terkait mata kuliah metode penelitian. Oh ada ya ini Mbak Jilain. Oke, terima kasih sudah bergabung. Ya, khususnya untuk yang mahasiswa akan menempuh ini cukup penting ya untuk diikuti karena di prodi perpajakan sendiri itu baru ada mata kuliah metode penelitian. Yang sebelumnya kalau di D3 itu nggak ada, jadi ini memang baru. Oke. Nah, untuk mata kuliah metode penelitian ini pada prinsipnya sama seperti prodi-prodi lainnya yang juga memiliki mata kuliah metode penelitian, tapi untuk di pajak ini nanti untuk isian bahan tutornya akan disesuaikan terkait perpajakan. Nah, mata kuliah ini apa sih? Jadi metode penelitian ini mata kuliah praktik ya, dia yang dimana untuk nilai akhirnya mungkin tadi Pak Ayu udah sempat sampaikan itu dari laporan akhir. Jadi dia tidak ada UAS, jadi dia full project kayak gitu. Nah, mata kuliah ini bertujuan untuk apa sih? Mata kuliah ini sebenarnya mata kuliah pengantar ya, awalan untuk nanti teman-teman misalnya akan mengambil artikel ilmiah, nah starternya di sini, di mata kuliah metode penelitian. Jadi teman-teman akan belajar menyusun proposal penelitian, mulai dari mencari latar belakang atau rumusan masalah, kemudian menentukan metodologi penelitian yang tepat seperti apa, hingga menyusun proposal penelitian tersebut dan mempresentasikan konsep penelitian teman-teman kayak gitu. Oleh sebab itu, nah ini skema aktivitas belajar mata kuliahnya dia akan ada web. Jadi tetap sama seperti Tuton, di mana akan ada 8 sesi, tetapi setiap di sini perbedaannya adalah ada sesi-sesi yang dia itu kegiatan belajarnya ada 2. Jadi kita mulai aja ya dari sesi pertama itu belajar mandiri atau pendahuluan. Nah di sini overview terkait mata kuliahnya akan disampaikan di sesi 1. Jadi bagi teman-teman yang akan menempuh metode penelitian di semester ini ataupun yang nanti teman-teman akan ambil, itu diperhatikan betul sesi 1 dibaca dulu gitu ya supaya dapat gambaran umumnya sampai akhir mata kuliah metode penelitian ini mau ngapain sih gitu. Nah, di sesi 1 isinya pendahuluan, lalu masuk ke sesi 2 itu dimulai akan ada tutorial webinar pertama. Nah, di sini akan ada tutor yang akan membantu teman-teman untuk menjelaskan terkait yang pertama latar belakang dulu perumusan masalah seperti itu. Lalu akan ada tugas 1 di sesi 2. Nah, dilanjut di sesi 3 itu Tuton, tidak ada web ya. Nah, lalu akan ada tugas 2 di sesi 3. Lalu lanjut lagi sesi 4. Di sesi 4 itu akan ada lagi tutorial webinar yang kedua. Nah, dan diikuti dengan tugas 3. Oke. Lalu di sesi 5 itu tugas 3 lanjutan. Nah, jadi mulai dari tugas 3 ini teman-teman sudah fokus ke metode penelitiannya kayak gitu. Jadi makanya tugasnya itu dibikin cukup panjang. Lalu lanjut di sesi 6 itu tutorial webinar ketiga
Nah, di sini di tutorial webinar ini teman-teman itu sudah mulai seperti pembimbingan gitu ya dengan tutor kayak gitu dan mendapatkan feedback dari proposal penelitian yang teman-teman sudah susun, sudah rancang. Lalu masuk ke tugas 4. Nah, tugas 4 ini sudah membuat susunan proposal penelitian yang full. Jadi mulai dari bab 1 terkait latar belakang, rumusan masalah, kayak gitu. Lalu bab 2 terkait teorinya ataupun literatur review. Lalu bab 3 terkait metodologi penelitiannya. Nah, tugas 4 juga seperti tugas 3, dia diberikan waktu 2 minggu ya untuk menyelesaikan sampai submit. Lalu di sesi 7 ini ada web yang terakhir. Nah, di sini itu bimbingan juga dan presentasi. Jadi mulai dari web 3 sama 4 ini tuh isinya teman-teman presentasi dan bimbingan. Nah, tergantung nanti flow-nya dengan tutor seperti apa. Oke. Lalu di sesi 8 atau sesi terakhir di sini Tuton di KB 13-nya. Jadi di KB 13-nya ini nanti fokus teman-teman tuh udah merevisi gitu ya, merevisi tugas-tugas yang diberikan sebelumnya dan juga sesuai feedback sebelumnya. Nah, di KB 14-nya itu udah proposal final dan diunggah di bagian tugas 4. Seperti itu. Jadi, teman-teman yang akan mengambil metode penelitian, nggak usah khawatir, ini gimana ya, gitu kan, tahu-tahu langsung disuruh bikin proposal. Enggak, nanti akan dipandu dan teman-teman diperhatikan aja setiap aktivitasnya itu tuh sudah diberikan kayak gitu di dalam e-learning. Mungkin dari sekarang udah bisa dicek ya, ada aktivitas apa aja. Oke. Nah, selanjutnya untuk sumber belajar dari mata kuliah metode penelitian ini, jadi untuk saat ini gitu ya, yang utama itu ada 2. Yang pertama, teman-teman harus melihat panduan metode penelitian MKKI 4302. Ini cukup lengkap isinya, bahkan sampai ada gimana cara menentukan metode penelitian, itu tuh ada di sini. Jadi teman-teman dipahami betul ya, ataupun ya dibaca gitu metode panduan ini sebelum memulai tutorial di minggu depan. Kemudian yang kedua ada lagi metode penelitian sosial. Jadi karena kita di bawahnya FISIP, nah untuk buku teorinya itu tuh bisa dari metode penelitian sosial. Nah sebenarnya di e-learning, tapi tidak semua modul memang kayak gitu. Tapi di e-learning teman-teman bisa lihat itu tuh acuannya pakai modul yang mana aja kayak gitu. Nah itu teman-teman bisa pilih sendiri yang memang sesuai sama kebutuhan teman-teman. Karena memang untuk metode penelitian perpajakan itu mata kuliah baru ada di semester depan ya, Pak Haji ya. Jadi di situ akan bahas lebih lanjut terkait penelitiannya, terkait penelitian perpajakan. Nah, di sini teman-teman baru sampai menyusun metodenya dulu aja. Lalu untuk pendukung lainnya, nah, teman-teman boleh banget misalnya mencari referensi di RBV. Kalau teman-teman klik search gitu, search aja metode penelitian, itu nanti banyak muncul. Teman-teman bisa ambil yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman untuk menyusun rancangan proposal nanti. Ataupun kalau teman-teman mau cari-cari referensi dari luar buku yang ada di UT juga bisa, seperti buatannya Prof. Sugiono. Terus kalau dari luar tuh ada Uma Sekaran kayak gitu. Atau Creswell. Nah, silakan sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Oke. Nah, itu terkait mata kuliah metode penelitian. Kemudian lanjut mata kuliah berikutnya yang ditempuh di semester 7 ya. Mata kuliah studi kasus perpajakan yang di mana ini adalah mata kuliah berpraktek.
Jadi kalau berpraktek seperti yang disampaikan Pak Haji sebelumnya, diingat kalau ini UAS-nya berkontribusi terhadap nilai akhir. Oke, jadi pertama kita ke tujuan dulu. Di mata kuliah SKP ini tujuannya adalah teman-teman tuh eh, kan sudah diberikan teori-teori ya tentang core-nya di perpajakan. Nah, di sini tuh teman-teman diharapkan tuh bisa menganalisis ataupun juga memberikan solusi terkait kasus-kasus perpajakan yang nantinya akan ditemukan di dunia nyata gitu lah. Makanya ini di desain mata kuliahnya itu berpraktik seperti itu. Ya. Jadi ini seperti yang disampaikan untuk terkait bobot penilaian itu praktiknya 60% dan UASnya 40%. Nah, sifat prakteknya seperti apa? Jadi kayak yang aplikasi komputer akuntansi tadi ini juga ada Tuweb, jadi melalui media Tuton, Praton, dan Tuweb. Oke, nah ini untuk harapannya dari mata kuliah ini, rekan-rekan itu bisa mengidentifikasi atau mengklasifikasikan permasalahan perpajakan berdasarkan jenis pajak dengan peraturan yang relevan. Lalu diharapkan juga bisa menganalisis skenario perpajakan dan menentukan strategi penyelesaian sesuai dengan hukum yang etis. Lalu diharapkan juga teman-teman mampu menyusun dokumen simulasi perpajakan seperti SPT, SKP, maupun simulasi surat lainnya. Lalu diharapkan juga teman-teman bisa memberikan solusi perpajakan dari sisi kepatuhan, efektivitas fiskal, serta perlindungan terhadap hak dan kewajiban wajib pajak. Nah, yang terakhir diharapkan juga teman-teman itu mampu berkomunikasi dan berkolaborasi dalam menyusun dan mempresentasikan hasil studi kasus pajak dengan Fiskus secara efektif. Nah, oleh sebab itu di mata kuliah ini itu akan terdiri dari 3 tugas yang harapannya itu bisa menyasar tadi capaian pembelajaran. Nah, ini dikelompokkan tugas yang pertama itu mulai dari identifikasi kasus dulu, lalu di tugas duanya mengumpulkan data itu telaah regulasi dan studi literatur, dan di tugas 3 atau tugas yang terakhir teman-teman ini diminta untuk menyusun laporan. Jadi hasil analisisnya seperti apa, seperti itu. Jadi dia saling berkesinambungan begitu, teman-teman. Oke, nah ini untuk skema tutorial online-nya sama seperti aplikasi komputer akuntansi, karena sama-sama berpraktik ya. Jadi akan ada untuk tugas 1 diawali di sesi 7, lalu akan ada Tuweb di sesi 4, lalu ada tugas 2 sesi 5, lalu di sesi 6 ada Tuweb lagi, dan di sesi 7 tugas 3, dan sesi terakhir Tuweb terakhir ketiga. Yang perlu teman-teman ingat tadi ya terkait bobot penilaian di sini 60-40. Jadi UASnya tetap berkontribusi terhadap nilai akhir. Nah, untuk tugas sendiri tadi saya balik nih bobot-bobotnya ya. Jadi bobot tugas 1 itu 30%, bobot tugas 2 itu 35%, dan bobot tugas 3 itu 35 yang ditotal menjadi 100%. Oke, ya. Jadi ini terkait mata kuliah SKP, mungkin belum ada ya akan menempuh ini, cuma ini jadi gambaran aja. Nah, untuk laboratorium PPN dan PPM juga sama, ini masih coming soon, masih untuk semester 7, tapi secara gambaran umum kalau laboratorium PPN PPN BM ini juga mata kuliah praktik seperti lab PPH badan. Maka panduannya udah ada nih digabung ya, karena panduannya mungkin bisa dicek-cek nanti sama teman-teman di RBV. Kurang lebihnya juga sama, penyelenggaraannya seperti lab PPH, lab PPH penghasilan, pajak penghasilan. Itu jadi
di sini UASnya tidak berkontribusi, tapi setiap sesi itu akan ada tugas yang perlu diselesaikan seperti itu. Nah, untuk materinya tentu sesuai dengan nama mata kuliahnya ya, jadi meliputi objek PPN, PPNBM, dasar pengenaan pajak, mekanisme kredit, restitusi, hingga kasus spesifik yang ada di pajak daerah dan retribusi daerah. Nah, selanjutnya ini juga peradilan pajak, masih belum, karena masih di semester akhir. Untuk di peradilan pajak sendiri itu akan berpraktik, jadi sama kayak aplikasi komputer akuntansi, sama kayak SKP yang dimana nantinya akan ada web, kemudian bobotnya 60 praktek, 40% UAS. Oke, nah selanjutnya adalah terkait tugas akhir program sarjana atau TAPS. Kalau di program S1 sendiri, ini seperti yang minggu lalu mungkin sempat disinggung sedikit gitu ya, itu akan terdapat 2 jenis TAPS, jadi teman-teman bisa mengambil karil ataupun ujian komprehensif tertulis. Nah, untuk karil sendiri ini itu wajib bimbingan melalui e-learning yang berlangsung dalam 14 kegiatan dan dengan melalui web 4 kali kayak gitu. Jadi mirip ya kayak mata kuliah berpraktek kayak gitu. Jadi webnya 4 kali, mirip juga seperti mata kuliah metode penelitian. Nah, untuk nilainya ini untuk bisa lulus minimal B. Sedangkan untuk UKT, jadi UKT ini ujian komprehensif, jadi metode yang cukup berbeda dengan Karel. Jadi apabila teman-teman merasa kayaknya yang sesuai sama teman-teman itu ngambilnya UKT aja deh. Nah, kalau UKT seperti apa? Jadi akan ada 6 mata kuliah yang diujikan. Ini core-nya mata kuliah yang ada di program S1 perpajakan ya, yaitu tata cara pelaksanaan perpajakan, lalu PPh orang pribadi, PPh badan, pajak internasional, PDRD, akuntansi pajak, dan jenis soalnya itu akan esai. Serta untuk lulus minimal nilainya B. Kayak gitu. Nah, teman-teman untuk TAPS sendiri ini bobotnya itu 6 SKS. Seperti itu ya. Ya. Nah, ini perbandingannya teman-teman jadi antara artikel ilmiah dan juga UKT. Dari sekarang teman-teman bisa merencanakan gitu ya, mau ngambilnya yang artikel ilmiah ataupun yang UKT kayak gitu. Oke, jadi kalau untuk yang artikel ilmiah ini akan dibimbing melalui Python. Satu kelasnya itu tuh maksimal 15 orang. Nah, lalu untuk artikel ilmiah itu dapat diunggah di luar jadwal yang ditetapkan seperti itu. Oke, jadi mahasiswa yang memiliki artikel ilmiah itu juga di sini artikelnya sudah dipublikasikan di jurnal ilmiah nasional baik internasional yang bereputasi sebagai syarat kelulusan. Oke. Nah, ini ketentuannya, jadi kalau mau ngambil artikel ilmiah nanti melakukan registrasi mata kuliah, terus tuton, terus juga pernah menerbitkan artikel ilmiah, kayak gitu. Jadi yang penulis pertama ya, nah ini yang perlu di-highlight. Dan yang pasti afiliasinya afiliasi universitas terbuka, gitu. Lalu mengirimkan judul dan link jurnal. Oke, nah ini seperti yang tadi disampaikan sebelumnya untuk ketentuan umum bobotnya 6 SKS, lalu juga yang gak kalah penting topik permasalahannya sesuai dengan bidang keilmuan, lalu untuk plagiasinya atau
similarity-nya itu maksimal di 30%. Oke. Sorry, kalau ini kan tulisannya C. Tadi ya, minimal B ya, teman-teman. Oke. Ini untuk yang UKT juga sama, seperti yang sebelumnya disampaikan. Untuk mahasiswa yang UKT itu melalui teton dengan jumlah 25 orang per kelas. Lalu untuk UKT sendiri itu ada 6 SKS dan ada tutonnya juga, di tutonnya 30%, lalu 70%-nya ujian. Nah, ini karena kita masih belum, jadi mungkin akan ada penyesuaian lagi ya, teman-teman. Ini kan ada tulisannya khusus untuk FKIP ya, untuk yang TTM. Oke, nah ini untuk artikel ilmiah sudah ada panduannya, karena kurang lebih semua prodi sama gitu ya. Jadi panduannya satu. Kalau teman-teman berencana mengambil artikel ilmiah, ini sudah bisa diakses di RBV untuk artikelnya. Bisa dilihat aja. Jadi cukup lengkap, isinya bab 1 tuh mengenai ketentuan umum, lalu bab 2 mengenai penyelenggaraan bimbingan, bab 3 mengenai pengelolaan penyelenggaraan mata kuliah. Lalu untuk bab 2-nya di sini ketentuan penulisannya. Dimulai dari konsep, etika penulisan, struktur dan format, serta terkait pengutipan. Oke, ya. Ya, oke, sudah selesai. Untuk saya sepertinya sudah cukup, mungkin bisa kita lanjutkan ke sesi diskusi. Terima Oke, kasih terima Pak Haji kasih. dan Bu Usna atas materi yang sangat membantu mahasiswa dalam memahami mata kuliah praktik dan berpraktik di prodi kita S1 Perpajakan. Kepada mahasiswa yang mau bertanya, silakan resen atau di chat di room chat kita. Apakah sudah ada yang mau bertanya? Silakan mahasiswa, jangan ragu-ragu. Di sini ada Bapak Ibu dosen yang sangat hebat di prodi perpajakan. Silakan. Atau udah ngerti semua ya Pak Haji, Mbak Usna? Oh, ini ada yang bertanya Pak Haji atau Mbak Usna di room chat. Lab pengantar akuntansi apakah masuk praktik? Silakan Pak Haji atau Bu Usna. Belum, suara Mas Haji belum. Oh iya. Oh ya, silakan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Apakah lab pengantar akuntansi termasuk praktik atau berpraktik? Ya. Yang termasuk praktik dan berpraktik itu ini saja ya. Coba kita lihat lab pengantar akuntansi itu di semester berapa ya? Izin Mas Aji. Oh iya. Iya, untuk lab pengantar akuntansi memang karena itu mata kuliah milik akuntansi, mungkin di katalognya S1 tidak tampil, itu di semester 2 kalau tidak salah. Oh, Kita lihat, ya, itu di nomor 12. Itu memang secara umum milik prodi akuntansi, tapi masuk dalam kurikulum S1 perpajakan. Nah, ini mata kuliahnya berpraktik. Semua mata kuliah lab itu tidak ada yang teori, dia hanya dua pilihannya, berpraktik atau praktik. Kebetulan kalau kita lihat ini di nomor 12 kan dia ada kode ujian ya. 0.1 artinya dia ada ujiannya. Kalau ada ujiannya artinya dia berpraktik. Tapi kalau kodenya 99, coba Mas Haji turun yang kode 99. Eh, nah, misalkan 99 itu artinya praktik. Jadi kalau teman-teman lihat, misalkan mata kuliah lab atau mata kuliah, ini kayaknya ada analisis kasusnya, itu kalau dia ada kode waktu ujian, artinya dia berpraktik. Tapi kalau dia 99 tanpa UAS itu artinya praktik. Gitu ya. Terima kasih Bu Kapro dan Mas Haji. Ini ada yang mau bertanya, maaf ke Mas atau Mbak ya? Mas atau Mbak Hairul HS? Mas kali ya. Mas ya? Silakan Mas Hairul. Ya, Assalamualaikum Pak Bu. Ya, silakan Mas.
Ya, Wajahnya nggak kelihatan ya? saya mau lagi di ini, lagi di kantor. Oh, lagi di kantor. Jadi Silakan, Mas. Oke, oke. saya mau bertanya karena tadi eh, apa ya? Setiap giat itu kan beda-beda tempatnya, beda-beda linknya itu yang bikin bingung juga sebenarnya saya. Apakah nanti ada eh, setiap berjalannya kuliah ada arahan dari misalnya di aplikasi Tuton karena kan saya eh fokusnya di Tuton sebenarnya untuk lihat ya, gitu. Apakah nanti diarahkan kalau misalnya mau begini, ini linknya kayak begitu begitu. Makasih itu aja. Assalamualaikum. Terima kasih Waalaikumsalam kepada warahmatullahi Mas Hairul. wabarakatuh. Silakan Ya, Bapak Ibu yang mau menjawab. dan Bro. Oke, mungkin saya bantu jawab. Nanti mungkin bisa ditambahkan ya sama Iya, silakan. Bu Iko, Haji. Untuk link beda-beda ini maksudnya mungkin aplikasi ya, Mas Hairul ya? Betul, Bu, betul. Oke, iya. Kalau untuk aplikasi sendiri itu sudah terimbed di e-learning. Jadi teman-teman gak usah khawatir. Misalnya tadi Pak Haji menunjukkan ada aplikasi Edvira kayak gitu. Kalau itu memang dibantu ya di e-learning itu semua dibantu di situ. Terus ada lagi aplikasi yang apa lab pajak penghasilan gitu ya. Itu semua terimbed di e-learning. Jadi teman-teman bisa akses di situ. Tuh. Jadi Siap, nggak usah makasih, Bu. khawatir. Ya, Ya, siap, Ya, siap. terima kasih Mas Hairul. Terima kasih jawaban Mbak Usna. Dan kita lanjut ke mahasiswa yang lainnya. Kepada Mas dan Mbak yang lain. Adakah yang mau bertanya? Belum ada kelihatan ya. Di room chat juga belum kelihatan. Silakan, jangan malu kepada dosen sendiri. Silakan Mbak, ini ada Mas. yang tanya Pak Dedi Siapa itu? HP di Pak HP ya? chat ya. HP Oh iya Husna ya. Pertiwi bukan ini. Oh iya iya iya. Saya Di sendiri HP. ternyata yang Ini nanya. siapa ya namanya ya? HP doang nih Bu Usna. Saya sendiri ternyata yang nanya. Oh Nah, iya. ini Apakah apakah mm-mm. di proposal metode penelitian ada presentasinya? Silakan Bu Usna. Iya. Jadi untuk di metode penelitian itu akan ada presentasi. Sebenarnya sifatnya bimbingan ya, karena nanti ini disesuaikan dengan eh, tutornya masing-masing kayak gitu. Jadi biasanya janjian nih sama tutornya di web misalnya untuk presentasi itu tuh mulainya dari bab 3. Jadi presentasi di sini tuh bukan kayak teman-teman di sidang. Jadi jangan khawatir gitu ya, bayangannya nggak seserem itu. Tapi presentasi di sini maksudnya teman-teman tuh menyampaikan konsep penelitian teman-teman seperti apa, supaya harapannya nanti dapat feedback dari tutornya. Seperti itu. Malah bagus ya, bagusnya ada bimbingannya ya, berarti ya. Iya, Makanya betul. makanya jangan takut para mahasiswa untuk bertanya nanti di webnya gitu. Iya, betul Pak Apa Didi. apakah ada yang lainnya? Udah pada ngerti semua kayaknya Bu Usna dan Pak Aji gitu. Udah adem ayam Alhamdulillah ya. aja nih, ya, adem ayam. Mungkin karena udah disonding, udah dijelaskan dari awal kan, udah dirunut jadinya, udah pada mengerti jadinya para mahasiswa kita. Ini belum ada yang mau bertanya ya. Atau silakan bertanya, itu ada ya, kepada Mbak Ratika Ayu. Silakan Mbak Ratika. Selamat siang. Selamat Maaf kalau siang. saya Ya, saya Ratika izin bertanya dari UT Surabaya. Apakah silakan kalau Mbak. berapa lama Tuton kan ada deadline pengumpulan tugasnya itu biasanya itu berapa lama? Ataukah cuma sehari atau cuma berapa jam aja gitu? Sekian, terima kasih. Silakan kepada Bu Usna atau Pak Aji mau menjawab atau menanggapi pertanyaan dari mahasiswa. Atau Ibu Kaprodi, silakan Ibu Kaprodi.
Mas Aji sama Mbak Husna belum ini, Ya, belum apa. belum menjawab. Silakan. Ya, eh tadi terkait waktu atau deadline ya. Tadi sih kalau untuk medlead sudah dijabarkan sama Bu Husna ya, Bu Husna ya, dari petanya setiap minggunya seperti apa. Jadi kalau misalkan Mbak siapa namanya tadi? Mbaknya baru Ratika. semester, Mbak Ratika Pratika, ayo. semester baru kali ya? Jadi ini Mbak, untuk soal nanti di Tuton tuh sudah ada deadline-nya. Biasanya untuk tugas itu maksimal 2 minggu dari mulai dibukanya tugas. Misalkan nanti di sesi 3, 3 itu sekitar tanggal 27 kayaknya. Nah, artinya dari 27 April sampai sekitar Mei ya, itu 2 minggu lah setelahnya itu adalah batas pengumpulan tugas. Artinya Mbak bisa mengerjakan di range tanggal tersebut, nggak 1 hari, nggak 1 jam atau berapa jam, tapi range-nya adalah minggu. Nah, walaupun range-nya minggu, tolong teman-teman jangan mengerjakannya mepet-mepet, karena seperti yang minggu lalu saya sampaikan, ketika tuton sudah berjalan, biasanya teman kejar-kejaran tuh karena tidak punya planning untuk belajar di setiap harinya tuh seperti apa, pembagian mata kuliahnya seperti apa. Karena kita membebaskan, silahkan dalam range waktu tersebut 1 minggu teman-teman belajar. Teman-teman tuh nggak belajar tuh, hanya belajar di Sabtu dan Minggu. Ternyata deadline-nya sudah habis. Ternyata nggak berasa tuh 2 minggunya tinggal besok nih. Teman-teman baru mengerjakan hari ini dan ternyata servernya down karena semua mahasiswa ngupload di hari yang sama. Jadi saran saya, walaupun itu ada 2 minggu, lebih cepat lebih baik seperti itu. Jadi teman-teman tidak akan kesulitan akses, lupa tidak mengerjakan, misalkan seperti itu. Atau kadang-kadang teman yang nggak tahu soalnya sama sekali minta sama temannya seperti itu. Kadang-kadang nih mahasiswa suka seperti itu. Jadi Mbak Ratika, waktunya panjang, tugas itu rata-rata 1 sampai 2 minggu, silahkan dilihat saja deadline-nya di Tuton, tapi kerjakannya jangan mepet-mepet. Itu ya Pak Didi ya. Terima kasih Bu Kapro atas penjelasannya. Apakah sudah mengerti Mbak Ratika? Atau ada mau ditanyakan lagi Mbak Ratika? Mumpung ada Bapak Ibu di Prodi Perpajakan, Mbak Ratika. Sudah, Pak. Sudah, terima kasih. Cukup menjawab. Alhamdulillah, terima kasih. Ini ada yang bertanya di room chat, Mbak Intan. Selamat siang Bapak Ibu, izin bertanya sebelumnya. Saya dari Prodi D3 Perpajakan, yang saya ingin tanyakan yaitu untuk praktiknya apakah sama dengan S1 ini? Terima kasih. Silakan Bapak Ibu, Mas Haji atau Mbak Unda atau Ibu Kapro menanggapi. Izin menanggapi. Silakan Pak Haji. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Ibu Intan. Apakah pertanyaannya adalah apakah praktiknya sama dengan yang di S1? Kurang lebih sama, namun tergantung dengan capaian mata kuliah yang ingin dicapai. Nah, biasanya kalau untuk D3 itu sudah tampil ya? Belum. Belum, Ah, Mbak belum Ji. tampil. Oh, sebentar, izin share screen. Sudah tampil? Sudah. Iya, udah. Ya, biasanya capaian mata kuliah untuk S1 dan D3 itu beda. S1 itu sampai C4 ini adalah leveling em, kemampuan yang ingin dicapai ketika mahasiswa itu mempelajari suatu mata kuliah. Di halaman pertama di setiap mata kuliah itu kan ada peta kompetensi. Silahkan Anda lihat di bagian paling atas. Puncaknya itu apa? Misalkan kalau di D3 itu misalkan studi kasus ya. Jadi kasus dijelaskan mahasiswa dapat mengkalkulasi atau menghitung PPh orang pribadi sesuai peraturan perpajakan yang berlaku dengan benar, lengkap, jelas. Kata kerjanya adalah menghitung, berarti masuk ke C3. Nah, S1 tidak cukup hanya itu saja.
dianalisislah. Mana kata analisis? Umumnya kata yang dipakai adalah analisis. Di dalam peta kompetensi di bahan ajarnya dijelaskan mahasiswa mampu menganalisis kasus secara tepat dan memberikan proses penyelesaiannya sesuai peraturan yang berlaku. Menjelaskan menganalisis secara tepat. Berarti tingkat berpikirnya lebih tinggi lagi dari D3. Nah, nanti kalau rekan-rekan lanjut kuliah pasca sarjana, nanti Anda dituntut untuk membuat kebaruan atau kreasi, novelty gitu ya. Itu nanti di channel. Tapi untuk D3 biasanya sampai C3, tapi tidak menutup kemungkinan sampai C4 juga. Tergantung di peta kompetensi di bahan ajarnya. Silahkan dilihat dulu. Misalkan kita coba lihat satu ya. Saya coba, sekarang coba lihat juga di BNP. Misalkan saya buka studi kasus pajak, saya penasaran ini. Wah ini, misalkan, ya misalkan dicoba sebentar ya. Ya, nah di studi kasus di halaman 1.3 itu dijelaskan. Secara umum, setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa dapat memperoleh pengetahuan perpajakan. Nah, ini malah memperoleh itu bisa dijelaskan di disinonimkan dengan menjelaskan. Menjelaskan malah cuma C2. Namun, kalau saya sendiri sebagai pengampu, saya tidak cukup menuntut mahasiswa hanya sampai ke pemahaman. Tapi saya tuntut lebih tinggi lagi menjadi di aplikasi atau praktik gitu. Gitu ya kira-kira ya, Dek ya. Tergantung peta kompetensi setiap model. Iya, izin Pak Dedi mungkin menambahkan sedikit. Silakan buka, Bro. Baik, Mbak Intan terkait praktiknya apakah sama dengan S1? Mungkin saya menjawab dari sisi yang lain dari Mas Aji. Jadi untuk di D3, beberapa mata kuliah praktiknya itu sama dengan S1. Dia ada applikom akuntansi pajak, eh, kemudian dia ada lab pengantar akuntansi, benar dia ada di sana. Kemudian ada lab auditing, kalau nggak salah di D3 itu sekarang ada lab auditing. Kemudian untuk lab pajaknya di D3 itu pecah masing-masing punya lab. Contohnya PPH orang pribadi itu ada labnya. PPH badan itu ada labnya, PPN PPNBM ada labnya, kemudian DDRD dia ada labnya juga sendiri. Jadi kalau di D3 dia lebih fokus. Jadi misalkan PPHOP ada labnya, semua ada teman labnya seperti itu. Jadi mata kuliah praktiknya otomatis dia lebih banyak daripada di S1. Kemudian untuk lulusan dia menggunakan praktik kerja perpajakan. Jadi tidak sama dengan di S1. Kalau teman-teman nanti nanya di S1 ada magang enggak? Itu enggak ada. Atau ada praktik kerja enggak ada. Tapi di D3 itu ada dan itu adalah syarat kelulusannya. Kalau di S1 itu TAPS-nya UKT atau ARIL, di D3 itu praktik kerja perpajakan. Gitu ya Mbak Intan. Cukup Pak Dedi. Terima kasih Pak Aji dan Bu Kapro atas jawabannya. Saya harap membantu ya. Eh, Kita lanjut aja ya ke pertanyaan selanjutnya. Ada di chat room, udah ada 3 pertanyaan ini. Satu-satu dulu ya. Dari ini Mbak atau Mas ya, Lului. Untuk yang metode penelitian ada grupnya atau ada yang mau buat nggak untuk diskusinya? Ini statement atau pertanyaan nih? Gimana? Silakan Bapak Ibu yang mau menjawab atas Ini metode kayaknya grup. Mbak Lulu ini ya mau ngajak teman-teman mungkin bisa koordinasi di WAG atau teman-teman di sini yang tadi udah ada yang raise hand kayaknya bisa saling direct message untuk gabung bikin grup. Tuh. Iya, Terima kasih biasanya Mbak Lulu inisiatifnya. iya biasanya juga tutornya ini untuk Madrid biasanya dia bikin grup sih.
Dia bikin Iya. grup untuk bimbingannya nanti. Jadi karena itu sifatnya pembimbingan, biasanya tutor akan buat WAG sama mahasiswanya. Jadi teman-teman nggak usah ini juga sih, takutnya nanti saya nanya tutornya gimana ya. Kadang kan di message mungkin di online suka agak lama gitu ya responnya. Nah biasanya untuk yang di Medlit ini agak beda. Nanti kalau misalkan belum dapat nomornya gitu pas tuh web pertama langsung ngomong aja, Pak, Bu, boleh ya buat WAG gitu biar lebih mudah. Jadi teman-teman nanti yang satu grup, satu kelas itu bisa bareng-bareng sama tutornya buat grup. Jadi koordinasinya, pembimbingannya bisa lebih gampang sih. Itu ya Bu Isna ya? Iya, bisa. Jadi nanti akan biasanya tutor Iya. bareng WAG sama tutor. Jadi bisa koordinasi jadwal tuh web kayak gitu di situ. Nanti Bu Husna kok salah satunya ya Bu ya? Iya, jangan ini saya Oh iya, dihapus sama iya. saya nih Oh iya. kelasnya. Terima kasih Bu Sna, Bu Iko atas jawabannya. Ini kita lanjut aja ya. Ini ada dua lagi kayaknya di coba. Terus selamat Likanio ini Bapak Mas atau Mbak ya Likanio. Selamat siang Bapak atau Ibu. Mau tanya untuk lab pajak penghasilan apakah memang tidak ada BMP? Silakan Bapak Ibu. Panduan mungkin ya adanya ya. Kalau untuk BMP-nya atau teorinya itu dari teori mata kuliah pajak penghasilan orang pribadi dan badan. Badan. Iya. Untuk mata Bapak kuliah Ibu bisa praktik mendapat. memang tidak ada BMP, teman-teman. Biasanya mata kuliah praktik itu adalah aplikasi dari mata kuliah teori yang sudah diambil sebelumnya. Misalkan kayak tadi Bu Husna bilang, lab pajak penghasilan itu adalah gabungan dari praktik dari mata kuliah teori PPHOP dan PPH Badan. Begitupun nanti lab PPN dan PDRD itu adalah gabungan dari aplikasi yang sebelumnya teorinya PPN, PPNBM, dan PDRD yang sudah diambil. Jadi khusus nanti kalau mahasiswa dapat mata kuliah praktik, ya sudah cuma panduan. Jadi kalau mahasiswa dapatnya, oh kok saya dapat panduan doang, artinya mata kuliah itu praktik. Tapi kalau mata kuliah yang berpraktik itu dapat dua. Dia dapat BMP-nya dan dapat panduannya. Segitu mata kuliah Mas Aji ya. Mas Aji ya itu mata kuliah studi kasus, terus aplikasi komputer akuntansi, itu dapat BMP dan dapat panduan. Artinya itu berpraktik. Terima kasih Bu Husna, Bu Iko atas jawabannya. Ini ada yang bertanya lagi. Ini sebenarnya hampir sama ya. Pertanyaan dari Afni sama Indah Nurmayasari. Itu kan berkaitan dengan Ariel. Eh, ap- Selamat siang Bapak Ibu, izin bertanya untuk TAPS ini kan pilihannya ada Ariel dan UKT. Jika saya memilih UKT, tetapi nilai kurang dari B, apakah di semester selanjutnya bisa diulang atau harus pindah ke artikel ilmiah? Terima kasih. Silakan Bapak Ibu. Kalau terkait kebijakan TAPS itu UKT atau Ariel, misalkan teman-teman udah ambil salah satu, baik Ariel atau UKT, ternyata nggak lulus nih di semester depan, silahkan teman-teman pilih kembali apakah akan mengambil pilihan yang sama atau akan ubah, misalkan tadinya Ariel. Oh ternyata Arielnya dapet C nih, nggak lulus. Oh kayaknya saya udah nggak passion nih kayaknya bikin artikel. Ya, kalau teman-teman menyadari misalkan, oh saya kayaknya nggak bisa dia bikin artikel, next saya mau ngambil UKT aja, itu boleh. Atau misalkan yang tadinya UKT nggak lulus, oh saya ternyata tidak pintar menghafal, misalkan harus mempelajari banyak materi, jadi dari PPHOP badan, kemudian PPN, selanjutnya akuntansi pajak itu kan UKT dari berbagai jenis mata kuliah wajib prodi, itu dijadikan satu ujian, misalkan, oh ternyata saya nggak paham nih di sini, saya mau nyoba Ariel, itu boleh. Jadi tidak ada kewajiban untuk memilih hal yang sama atau yang kemarin gagal saya mau ngambil yang lain karena tidak bisa itu tidak. Jadi dibebaskan ya teman-teman. Ya Terima kasih mungkin Ibu Iko. Ya, silakan Bu Husna. izin menambahkan Pak Dedi, Ya, silakan ini Bu Husna. terkait artikel ilmiah ataupun juga yang UKT. oh enggak, ini Ariel semuanya. Mm-mm. Jadi ada Bajilin yaitu menanya apakah lebih baik mengambil Ariel ataupun UKT. Terus Mbak Afni juga minta masukan gitu, apakah bisa Ariel tuh seperti penelitiannya yang dijadikan
referensinya tuh dari real pekerjaan. Kebetulan divisinya dari FAT gitu ya. Ini bisa banget misalnya teman-teman yang memang sudah berkecimpung di bidang perpajakan, akuntansi perpajakan, bisa mengambil real case yang ada di pekerjaan teman-teman. Terus apakah lebih baik mengambil Aril ataupun UKT? Sebetulnya itu balik lagi ke kondisi teman-teman. Kalau teman-teman itu memang punya case yang dekat sekali di apa di teman-teman kayak gitu lingkungan teman-teman dan teman-teman udah mulai persiapan nih untuk bisa menyusun artikel ilmiahnya gitu. Jadi pas nanti menempuh semester akhir itu udah tinggal eh, submit bahkan ya Pak Dedi ya gitu. Walaupun nanti ada panduannya gitu, tapi minimal teman-teman udah punya bekal dulu, udah tahu mau nulis apa itu cocok teman-teman ngambil karya kayak gitu. Tapi kalau teman-teman yang dirasa, misalnya kan ini banyak juga yang nggak sambil bekerja ya, yang full time students gitu, dan nggak punya agak susah nyari akses, ya silakan teman-teman bisa milih UKT kayak gitu. Mungkin itu sih kalau saran dari saya, mungkin dari Bapak Ibu lainnya bisa Iya, menambahkan. bisa menambahkan Silakan Pak Haji. di slide yang dijelaskan Pusna tadi, di bagian kiri, bagian paragraf 3, bisa dibilang bahwa Aril ini adalah mata kuliah yang bisa diambil dari semester 1 sampai 7. Diambil terus. Loh kok bisa begitu Mas Haji? Jawabannya di paragraf 3 ini. Jadi, misalkan Anda sudah punya artikel ilmiah yang sudah terpublikasi di jurnal nasional terakreditasi gitu ya. Artinya adalah yang terakreditasi itu SINTA ya akreditasinya. Publikasinya semester 1. Kemudian Anda mengklaim untuk menjadi nilai mata kuliah semester 7 gitu. Kalau dari kalimat ini adalah bisa, bahkan di bold, selama mahasiswa bersangkutan mengikuti studi di UT. Ah, tapi harus menulis pertama. Enak banget kan itu. Rekan-rekan semester 7 tidak perlu ikut kuliah, tapi bisa mengklaim ini adalah apa? Ini adalah hasil saya. Saya tinggal mengklaim aja. Dan kalau tahu saya masih menggunakan paduan yang lama. Kalau sudah berhasil publikasi, apalagi ini di jurnal bereputasi, nilainya otomatis A. Dan baiknya lagi adalah ini SKS-nya 6. 6 berarti 6 kali 4 ya, maksimal ya. Itu kan berkontribusi ke IP kumulatif Anda lumayan sekali. Jadi kalau saran saya misalkan Anda suka menulis atau Anda punya ide untuk menyelesaikan suatu masalah yang ada di sekitar Anda, mulailah meneliti dari sekarang. Nah, itu asik sekali. Jadi Anda punya waktu 3 tahun setengah untuk mengambil mata kuliah ini. Kira-kira seperti itu, Pak Didi. Terima kasih Pak Haji, Bu Husna dan Bu Ikoh atas jawabannya. Apakah ada pertanyaan lagi, Mbak eh, Mbak Indah atau Mbak Afni terkait dengan Aril atau TAPS yang lain gitu, UKT, Aril gitu. Tapi menarik juga tuh masukan dari Pak Haji. Kalau memang kuat di penelitian dan sering publish artikel di jurnal bereputasi, itu sangat menguntungkan mahasiswa di mata kuliah TAPS yaitu UKT atau ARIL. Tapi kalau mahasiswa nanti misalnya, oh nih saya kuatnya di perpajakan misalnya kan lebih lebih condong ke materi gitu. Lebih baik saya sarankan di UKT karena kalau orang orang pajak biasanya lebih kalau di UKT dia kan yang diajarkan nanti kan mata kuliah inti prodi gitu yang berkaitan dengan pajak.
saya sarankan untuk ngambil UKT. Tapi kita serahkan semuanya kepada mahasiswa semua karena mahasiswa yang akan menjalankannya. Apakah ada yang bertanya lagi atau udah cukup? Izin menambahkan Pak Dedi. Silakan. Saya ingin mencontohkan Silakan Mas Haji. di tahun berapa ini ya? Tahun 2024. Oke. Saya membimbing satu mahasiswa. Dia berhasil submit di ini adalah jurnal di jurnal ilmiah ilmu administrasi negara. Dia di Sinta 4. Ini otomatis langsung saya kasih A. Tanpa saya perlu meneliti tulisannya seperti apa sih. Saya nggak meneliti. Kenapa? Karena untuk bisa submit di sini pun dia sudah melalui editor, reviewer, review dari jurnal ini sendiri. Nah, dia namanya Nur Hayati. Sama kayak kaprodi kita ini. Nur Hayati itu. Jadi dulu saya membimbing 15, kira-kira ada 2 lah yang bisa submit artikel ke Sinta. Udah, otomatis A. Memudahkan penilaian. Demikian Pak Dedi. Itu mata kuliah karir dulu atau karir sekarang, Pak Haji? Iya, karir yang dulu. Oh, karir ya, oke. Tapi sama. Iya, hampir sama itu. Karena namanya aja yang dirubah sekarang itu jadi Ariel. Ini kayaknya udah senyap aja nih, nggak ada yang mau bertanya lagi. Udah mengerti atau terpukau dengan jawaban Bapak Ibu semua kayaknya. Silakan Kayaknya teman-teman ada yang mahasiswa. kelewat deh Pak Dedi. Tadi ada Yang yang mana? menanggapi untuk magang S1 meskipun tidak wajib, apa itu dianjurkan? Jadi untuk magang teman-teman sebenarnya boleh saja, tapi kita tidak ada konversi nilai. Artinya teman-teman tetap kuliah seperti biasa dan magang ya silahkan magang. Tapi teman-teman untuk nanti semester 5 atau 6 UT itu punya program namanya peluru ya, pembelajaran di luar program studi kalau nggak salah seperti itu. Nah, bagi teman-teman nanti yang semester depan, semester ini sudah ditutup karena perkuliahan sudah mulai. Jadi teman-teman nanti yang semester kedepannya adalah semester 5 atau semester 6, nanti akan ada programnya, sosialisasinya langsung dari UT terkait program peluru namanya, program tadi pembelajaran di luar universitas malah mungkin bukan prodi lagi. Nah, itu biasanya program-programnya dari kementerian bisa jadi atau dari vendor, bukan vendor, istilahnya perusahaan-perusahaan kerjasama yang memang menyediakan kegiatan pembelajaran di luar universitas. Nah, teman-teman bisa ambil yang itu. Nah, untuk teman-teman yang ambil memang programnya langsung dari UT, biasanya itu mata kuliahnya beberapa bisa dibebaskan, teman-teman. Jadi, misalkan 5 di semester 5 atau di semester 6 ada 6 atau 7 mata kuliah. Bisa jadi 5-nya dibebaskan atau 4-nya dibebaskan. Teman-teman hanya mengambil yang benar-benar wajib diambil. Tapi yang sisanya itu akan dikonversi melalui program kegiatan pembelajaran di luar universitas tersebut. Jadi mungkin kalau yang mau magang di tempat lain secara individu, misalkan di Kemenq, itu silahkan, tapi tidak mengkonversi nilai. Artinya tetap mahasiswa ambil mata kuliah. Tapi kalau nanti kegiatannya yang diambil memang dari universitas, programnya UT, itu beberapa mata kuliah pada semester 5 atau semester 6 teman-teman saat itu mengambil, itu ada yang bisa dibebaskan. Tapi kriterianya tuh agak banyak. Dari IPK yang tidak boleh, kalau nggak salah minimal dulu 275, tapi kita lihat kebijakan ke depan ya. Terus tidak pernah menganggur atau cuti 1 semester misalkan, itu tidak. Itu ada beberapa syarat yang harus diambil. Jadi intinya seperti itu ya Mbak Luil. Jadi boleh magang silakan di luar tapi tidak dikonversi. Kalau mau ikut kegiatan di luar universitas yang dari UT, nanti di semester 5 atau di semester 6 silakan, programnya biasanya berjalan di awal-awal setelah ujian tuh biasanya ada info-infonya seperti itu. Yang cukup ya Pak Didi. Terima kasih Bu Kapro atas arahannya atau jawabannya.
Oh, ini ada yang bertanya lagi nih. Dari Mbak Naila Pilar Safa. Mohon maaf Bapak Ibu, saya izin bertanya untuk universitas terbuka, apakah ada program Renjani? Nah, Pak Lawan Aji Pak. nih, Pak Aji yang Silakan Bu suka Usna dan nanganin Pak Aji. relawan. Ya, silakan. Bu Usna juga suka. Oke, baik. Ada Ibu Naila Pilar Safa. Saat ini ada 8 mahasiswa, mahasiswi juga yang saat dia sedang berpraktik di 2 KPP, yakni KPP Tangerang Barat dan Kosambi. Nah, tapi sayangnya saat ini hanya terbatas untuk yang ada di kawasan wilayah kerja DJP Banten saja. Dan itu programnya dari Januari sampai Oktober. Luar biasa itu. Jadi jawabannya ada. Dan ini udah tahun kesekian ya. Mungkin keempat atau kesekian. Nanti Ibu Husni akan menambahkan. Jadi ada ya. Ada. Ya, Silakan Bu Usna, ada mau ditambahkan atau Ibu Kapro mau ditambahkan masalah Renjani? mungkin izin Silakan. menambahkan Pak Dedi, Mas Aji. Jadi kalau di UT sendiri itu sudah ada program Menjani dari namanya masih relawan pajak bahkan ya. Itu Bu Iko, Pak Dedi dari tahun 2020. Ya, dari tahun 2020 udah ada. Nah, sekarang kan berganti nama jadi Renjani. Cuma memang eh, karena Renjani ini tuh untuk saat ini ya, itu programnya itu sesuai Kanwil. Nah, untuk yang sudah bekerja sama dengan Kanwil itu di daerah Banten, Surabaya, dan Tarakan. Nah, untuk saat ini yang aktif itu yang daerah Kanwil Banten. Jadi memang kenapa cakupannya hanya daerah bisa dikatakan daerah Tangerang, Tangerang Selatan gitu atau mungkin teman-teman yang dari Jabodetabek kayak gitu. Ya karena penempatannya sesuai Kanwil yang sudah bekerja sama. Mungkin harapan ke depannya ya, semoga bisa tersebar di seluruh kanwil yang ada di Indonesia supaya eh, kegiatan Renjani ini tuh juga bisa menjangkau teman-teman di seluruh Indonesia. Terus yang apa tersebar di semua UT daerah yang sudah ada di UT. Gitu. Jadi buat sekarang ya memang Kanwil DJP Banten dan Surabaya. Jadi kalau teman-teman yang domisilinya di Jabodetabek, di Surabaya, mungkin kalau ada bukaan Renjani lagi, nanti bisa bergabung. Mungkin dari Bapak Ibu, ada yang bisa menambahkan lagi, silakan. Eh, paling tambahannya untuk relawan pajak saat ini kita sudah ada, tapi untuk konversi nilai tadi ya kita belum mengajukan untuk konversi nilai karena kriterianya agak agak banyak untuk kalau misalkan mengkonversi nilai suatu mata kuliah di dalam program relawan pajak. Kalau teman-teman ingin bergabung murni hanya untuk sebagai pengalaman, sebagai tambahan wawasan, itu silahkan saja, tapi kita tidak UT khususnya belum bisa untuk mengkonversi nilai relawan pajak. Tapi untuk kegiatannya kita membuka peluang. Biasanya kita buka di akhir-akhir tahun ya, Busna, Mas Aji ya. Ya, karena biasanya dia akhir tahun itu adalah perekrutan, pelatihan, dan di awal tahun nanti akan pemberdayaannya nanti di KPP-KPP atau mungkin di UT juga bisa. Seperti itu mungkin tambahannya Pak Dedi. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menjawab. Apakah ada yang ditanyakan lagi mahasiswa? Mumpung masih ada waktu, kita 4 menit lagi ya. 10.40 kita sudahan ya teman-teman semua. Silakan. Paling yang terakhir itu terkait penilaian Tuton ya, berdasarkan kebijakan baru. Sebenarnya untuk penilaian Tuton tidak ada perubahan signifikan ya untuk penilaian. Tapi untuk mata kuliah teori itu tadi seperti biasa, Tutonnya itu hanya 30%. Kalau misalkan mengikutinya TTM, tatap muka di
Misalkan dari UT daerah ya, kelas-kelasnya itu berarti 40% seperti itu. UASnya 70% untuk yang tuton, yang TTM 60%. Tapi kalau untuk mata kuliah berpraktik, artinya tutonnya itu 60%, UASnya 40%. Kemudian untuk kalau mata kuliah praktik, 100% adalah dari tutonnya atau praktiknya di online. Makanya kita selalu menekankan ketika mahasiswa mendapatkan mata kuliah berpraktik atau praktik, tolong tugas-tugasnya dikerjakan dengan baik semuanya karena di berpraktik itu UASnya hanya 40%. Jadi kalau misalkan nanti UASnya udah jatuh nilainya, kemudian tutonnya tidak pernah dikerjakan, itu otomatis nilainya akan jelek. Sedangkan minimal lulusnya itu berpraktik dan praktik kalau nggak salah itu C. Jadi hati-hati ya teman-teman untuk mata kuliah selain teori, teori itu D lulus. Tapi kalau praktik berpraktik itu C. Jadi jangan sampai teman-teman sudah mengerjakan, sudah bayar kuliah, tapi karena malas mengerjakan tugas seperti itu, padahal praktik dan berpraktik itu semua concern di tutorial online istilahnya. Jadi teman-teman tuh sebenarnya bisa mengejar nilainya bagus melalui tutorial online, bukan UAS yang hanya dikerjakan satu saat. Jadi teman-teman harus sudah bersiap-siap ketika mendapat mata kuliah praktik berpraktik, itu fokus tutornya harus sangat effort. Karena yang tadi berpraktik UASnya hanya 40%, tapi kalau praktik tidak ada UASnya. Jadi kalau teman-teman mau dapat A, itu kayaknya tadi juga ada pertanyaan, bisa revisi atau tugas gitu ya. Selama itu praktik, berpraktik, tugas, teori pun sebenarnya bisa. Jadi teman-teman selama sudah dinilai tutor, silakan nilainya masih ya biasanya kalau di bawah-bawah 70 itu biasanya tutor masih ngasih lah kesempatan ya seperti itu misalkan eh, 60 aja kan sebenarnya C ya nilainya kalau nggak salah seperti itu. Itu silakan misalkan nilainya 50, 40 silakan diperbaiki tugasnya selama waktunya masih ada. Jadi tutor pun wajib memberikan kesempatan. Teman-teman berhak mengajukan kesempatan perbaikan nilai kalau memang nilainya tidak memuaskan atau teman-teman bisa memperbaiki nilainya. Dengan catatan, teman-teman jangan pernah mengerjakan tugas melalui AI atau AI ya. Kami sendiri tuh agak agak males bahasanya gitu. Ketika mahasiswa sudah diberi tugas, menjawabnya melalui AI chat GPT di copy langsung tuh serta merta tanpa diubah, tanpa dipelajari dulu jawabannya benar atau tidak. Kami pun memberikan kewenangan untuk tutor, memberikan nilai kecil, bahkan memberikan nilai nol buat mahasiswa yang mengerjakannya tidak dengan sungguh-sungguh. Apakah itu dia nyontek chat GPT atau aplikasi yang lain, atau ada teman-teman yang nyontek sama temannya jawaban persis dalam tuton itu berimplikasi nilainya bisa nol atau sangat kecil. Jadi teman-teman hati-hati, jangan karena buru-buru ngerjainnya mepet, besok sudah habis waktunya, kemudian kopas aja atau minta punya temannya langsung dikirim. Itu kami tutor membaca satu persatu setiap tugas teman-teman. Jadi tolong kerjakan dengan baik. Kita sama-sama istilahnya sama-sama membantu teman-teman untuk lulus. Kami juga tidak mau lulusannya itu hanya lulusan sarjana ChatGPT, istilahnya seperti itu. Ketika teman-teman nanti kerja, ditanya materi, nggak ngerti. PPH itu berapa tarifnya? Oh, berapa ya? Tapi harusnya bisa. Tapi karena teman-teman jawabnya dari AI, akhirnya ketika ada tes, ada pertanyaan, teman-teman tuh nggak bisa jawab. Nah, kami itu tidak mau sampai lulusan S1 perpajakan sih khususnya seperti itu. Jadi, mari sama-sama membantu, sama-sama belajar. Kami dosen akan membimbing, tapi teman-teman juga belajar dengan giat dan benar lah istilahnya. Kalau tidak bisa, tidak paham, silakan bertanya dengan tutor. Secara tutor-tutor kami adalah tutor-tutor berkualitas. Mereka itu dengan jurusan yang sesuai, kemudian pengalaman kerja yang baik. Bahkan beberapa tutor itu adalah dari Direktorat Jenderal Pajak langsung, dari DJP istilahnya. Memang penanganan pajaknya lebih ini ya lebih intens seperti itu.
Jadi hati-hati dalam mengerjakan tugas, khususnya untuk mata kuliah Ariel, mata kuliah metode penelitian tuh biasanya itu ada pengecekan similarity ya, Mbak Usna, Pak Haji ya. Jadi nanti akan dilihat plagiasinya. Kalau lebih dari 30%, teman-teman itu otomatis tidak akan lulus. Jadi hati-hati, mohon dari sekarang sudah dilatih untuk kegiatan plagiasinya itu sudah mulai sangat dikurangi. Silakan mengambil jawaban dari sumber apapun, tapi diolah kembali, dibaca kembali, dijawab dengan eh, bahasa teman-teman sendiri. Jangan lupa nanti kalau referensinya dituliskan juga seperti itu. Mungkin dari saya cukup, Pak Dedi. Mungkin Pak Haji atau Bu Husna ada yang mau ditambahkan? Ini ada yang bertanya lagi nih, satu pertanyaan terakhir ya dari Mbak Jocelyn. Selamat pagi, izin bertanya perihal tentang AI, apakah dari UT sendiri ada web pengecekan AI yang sering dipakai? Ini terkait dengan mata kuliah teori dan mata kuliah praktik. Silakan Bapak Ibu. Kalau untuk mata kuliah teori, sepertinya untuk Tuton belum. Tapi eh, karena kami kita dosennya pun manusia ya, Pak Haji, Pak Wisna, Pak Dedi. Karena kita paham bagaimana jawaban menggunakan AI atau tidak, kita sendiri secara manusiawinya sudah cukup familiar. Jadi ketika jawaban teman-teman seperti apa bentuknya, kami sudah bisa mendeteksi secara minor mungkin ya, tapi kami akan menguji. Oh, jawabannya misalnya Mbak atau Mas Jocelyn ini ada jawabannya. Kita cek dulu nih, oh kayaknya jawabannya AI banget ya. Kita akan mencoba, walaupun mungkin tutornya manual ya, kalau untuk mata kuliah teori. Tapi ketika mata kuliahnya sifatnya sudah metode penelitian, artikel ilmiah, itu di tutornya langsung ada. Biasanya kan teman-teman juga bisa lihat similarity-nya tuh berapa, seperti itu. Jadi seperti itu ya teman-teman. Mungkin Pak Haji mau menambahkan? Silakan Pak Haji. Izin share screen sedikit saja, Bapak Ibu. Tadi barusan saya kirim pertor ya, pertor dari pertor UT nomor 436 tahun 2025 tentang kode etik Civitas Akademia. Civitas Akademia berarti Anda, mahasiswa, termasuk juga dalam eh, ruang lingkup ini. Penggunaan AI itu memang rawan dengan pelanggaran kode etik. Nah, di pasal 8, maaf 18, di pertor ini mengatur tentang tujuan AI. Dia menjelaskan bahwa AI ini tujuannya untuk alat bantu, bukan untuk menggantikan proses intelektual. Proses berpikir Anda sebagai mahasiswa ini tidak boleh digantikan, tapi digunakan sebagai alat bantu. Nah, ada batasan atau toleransi yang sudah ditetapkan oleh rektor kita. AI, mana nih? Ada pelanggaran yang, maaf, ada pelanggaran yang khusus, ada yang umum gitu ya. Nah, sebentar. Nah, penggunaan tidak substantif merupakan penggunaan tidak menyentuh substansi utama. Tapi kalau dia sudah menyentuh ke substansi dan nilai AI-nya di bawah 30%, dia dinyatakan eh, tidak melakukan pelanggaran. Tapi kalau sudah 30 sampai 100% ini menggunakan AI, ini bisa dianggap sebagai pelanggaran kode etik. Ada pelanggaran yang substansial ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Iya, rekan-rekan. Jadi kalau ringan itu ada sanksi-sanksinya. Misalkan, nah ini ya, pelanggaran ringan. Misalkan Anda menggunakan AI tidak mencantumkan atribusi. Maaf, sebentar. Langsung ke ininya aja ya. Apa? Sanksinya apa? Nah ini. Pasal 35 dia mengatur bahwa pelanggaran ringan yang dilakukan oleh mahasiswa itu mahasiswa akan ditegur.
Ada terus teguran lisan, ada tertulis, dan mungkin akan dibuat surat pernyataan. Kalau sedang, Anda dapat teguran juga, yang semula awalnya dari Kaprodi, Anda ditegur dari di- eh, dekan atau direktur UT daerah. Dan parahnya adalah sedang pun Anda mendapat nilai E. Kalau pelanggaran berat, misalkan nih, diadil tadi, nilainya akan dikurangin. Yang paling parah adalah di poin E ini. Pemberian nilai E di semua mata kuliah jalan. Wow, ini cukup tegas atau cukup sadis ya. Nanti silahkan disimak faktor-faktor ini yang barusan saya kirim di WA kolom komentar. Jadi intinya adalah AI boleh tidak, AI boleh sebagai alat bantu. Tapi tidak menggantikan proses berpikir Anda. Proses nalar analisa Anda tidak boleh digantikan oleh alat ini. Mungkin demikian Pak Dedi. Ya, sepertinya mahasiswa udah menyerap ya semua materi yang diberikan oleh Pak Aji, Bu Usna, dan masukan dari Bu Kapro kita. Karena itu ada pertanyaan terakhir, eh, kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih kepada Bu Usna dan Pak Haji atas materi yang sudah diberikan. Untuk mengabadikan momen, kita akan screenshot dulu Pak Haji, Bu Usna, Bu Kapro. Silakan Mbak Caca, di screenshot Mbak Caca. Lihatkan wajah-wajah cantik dan gantengnya, Mbak. Semua mahasiswa kita. Yuk, boleh kita tahu yang mana orangnya? Apakah sudah Mbak Caca? Slide 1 dulu ya. 1, 2, 3. Slide 2. 1, 2, 3. Slide 3. 1, 2, 3. Terima kasih mahasiswa atas partisipasinya di pagi ini. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, karena kita manusia biasa. Saya mohon dimaafkan atas segala khilaf dan kata-kata saya. Eh, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Izin, kasih Terima kasih, teman-teman. selamat izin belajar live. rekan-rekan. Semangat. Baik.